Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Jadi ini pembacaan tarot, energi banyak orang. So, bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. So, jadi kali ini temanya berjudul yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Wah, jadi kita lihat ya. Yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Sebentar lagi kah? Nah, seperti itu. Kita mulai ya. Oke, aku shuffle dulu. Oke, sini jumping card. Wah. Ini strong ada di Cancer, ya. Oke. Lalu ada fire sign, Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Gemini, Aquarius ya. Pisces, Scorpio, Queen of Swords, Six of Swords. Oke, kita lihat yang strong di sini. Wah, aku rasa ada Libra, Taurus ya. Tadi Cancer itu strong. Leo di sini ada. Lalu ada Pisces ya. Pisces ini strong sama Taurus ya. Muncul lagi berarti. Lalu ada Virgo. And then aku rasa Aries ya, Capricorn, Scorpio. Gitu. Banyak sih, tapi yang strong beberapa tadi ya. Beberapa tadi itu kencang, bisa energi saja. Oke. Jadi kalau aku rasa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ya. Ini kalian mungkin ada dealing sama beberapa orang ya. Atau ya siapa gitu ya yang dealing sama kamu, terkoneksi dengan kamu. Yang jelas di sini ada yang punya energi kuat, energi strong atau vibrasinya tinggi, frekuensinya kencang, ya koneksinya kuat sama kamu. Beberapa ini twin flame ya, mirror ya. Jadi energi mirror meronta-ronta sebentar lagi. Atau yang tadinya sudah meronta-ronta ya meronta-ronta lagi. Ya, aku rasa vibrasinya makin kuat atau ya kayak kembali gitu energi seseorang menuju kamu gitu. Karena aku ngeliat di sini ada pergerakan dari seseorang menuju kamu. Ya, cukup drama, bahkan drama banget sebenarnya. Karena ada yang kayak gemes aja gitu, soalnya lelet, lambat lah atau ya dia banyak pertimbangan gitu. Karena mungkin banyak yang dia fokuskan atau dia punya prioritas lain. Dia punya pikiran ke yang lain juga. Beberapa kalian dealing sama orang yang manipulatif ya. Jadi dalam waktu dekat orang ini yang dealing sama kamu, dia bisa loh hadir lagi menghampirimu. Beberapa kalian ya, dia mungkin bisa saja muncul di sosial mediamu atau dia muncul di hadapanmu. Beberapa ini kan ada yang bertemu. Kalian ada yang bertemu dalam waktu dekat. Atau ya, ini beberapa ada yang dia tuh hadir loh di mimpi kamu. Ya tadinya kamu gak pernah mimpin dia jadi mimpin dia. Atau yang pernah mimpin dia ya jadi mimpin dia lagi. Jadi aneh sebenarnya. Jadi ini kencang banget energi orang yang pengen kembali. Atau ya pengen menghampiri kamu. Di sini kalau aku lihat beberapa waktu ini dia tuh suka banget ingat-ingat apa yang terjadi sama kalian. Contoh ya dia ingat nih, kamu ternyata orangnya menyenangkan, membahagiakan. Nah, beberapa kalian kalau orang yang baik, ya dia suka ingat-ingat kebaikanmu. Dia ingat saat
kamu bucin sama dia. Dia ingat saat baper-baper sama kamu. Nah, dia ingat-ingat. Ini beberapa kalian kamu diingat sama orang yang sudah berlalu. Jadi dia suka banget bernostalgia, mengingat-ingat kenangan kalian. Bisa vice versa. Jadi ya aku sih ngerasa kalau ada orang yang seperti ini, dia ngelakuin semacam apa ya, pemikiran untuk mengingat-ingat kamu, dan dia sangat fokus ingat kamu. Terus kalian ternyata punya energi koneksi yang strong gitu. Kamu sama dia mirror misalnya. Ya apa nggak nyampe gitu energi dia ke kamu. Termanifest kan energinya ke kamu. Jadi kamu tiba-tiba mau kepikiran dia. Tiba-tiba kamu kayak, kok gue kangen ya, kok gue ya rindu sama dia, kok ya gue mimpin dia gitu, atau apa ya, mungkin kamu akan menemukan tanda-tanda atau ada yang kamu lihat, ada yang kamu dengar itu tentang dia. Jadi kayak aneh, perasaan udah basi gitu ya. Tapi diangetin bisa lagi gitu ya, lucunya seperti itu istilahnya ya. Jadi dalam waktu dekat dia berhasil memanifestasikan perasaannya. Dia akan pikirkan kamu dengan fokus ya. Orang yang pasif ini, misterius ini, diam-diam ini atau manipulatif ini, dia kan dalam waktu dekat ini sangat konflik batin memikirkan kamu. Jadi kalau konflik batin memikirkan kamu tuh ya itu kan udah sampai ke batin banget ya. Udah di alam bawah sadar, itu kuat banget energinya ke kamu. Jadi kalau fokus mikirin kamu ya itu jor-joran banget gitu, nyampe energinya ke kamu gitu. Tapi ya beberapa kalian mungkin ada yang nggak sebatas itu, ada yang memang akhirnya berhasil bertemu kamu, atau ya dia beneran memang datang ke kamu, menghubungi kamu kah, atau ya bicara melalui komunikasi gitu. Cuma saat dia menghampirimu, aku rasa semua nggak mulus-mulus aja ya. Ya happy sih iya, kan di sini ada kebahagiaan ya, say. Nah bahagialah di situ kan, ciripah. And then kemudian ada juga lah semacam hal yang gak enaknya. Kalau aku sih ngerasa ya mungkin dia belum bisa sesuai dengan harapan kamu nantinya. Atau ya ternyata di sini bisa aja ada hal lain, orang lain, faktor lain. Jadi kayak ya muncul sih, tapi habis itu ya dia harus berpikir lagi untuk mengambil keputusan, untuk bertindak apa lagi ke kamu. Tapi ada juga yang kayak, ya aku hadir, mungkin aku mau bicara sama kamu tentang ini, tentang itu, tentang perasaanku, atau ya beberapa mungkin ada gitu ya, unek-unek yang dia pendam. Tapi habis itu dia ngerasa ya udah, aku ini lagi ya, ngurusin urusan aku lagi. Nah beberapa ngerasa ya, aku harus mikirin keluarga, harus mikirin kerjaan, harus mikirin siapa gitu. Jadi ya aku harus balik lagi kan ke habitatku atau apa. Tapi ya aku mau datang lagi. Itu ada yang seperti itu. Oke, lanjut. Yang dia lakukan ya dalam waktu dekat. Nih, beberapa dari mereka, kalaupun misalnya orang ini pernah cuek lagi, tidak peduli lagi, ya dia tuh tetap aja akan ngerasa sepertinya harus ke kamu lagi dan kamu lagi. Ini lucu sebenarnya ya. Kan dia yang pengennya seperti itu. Dia rasa ya aku harus konsisten lah. Kan ada yang harus aku pikirkan. Atau ya kalau memang sulit sama kamu ya sudah, tapi ya itu dia seperti terngiang-ngiang lagi oleh wajah kamu, terngiang-ngiang lagi sama bayanganmu. Dan ini beberapa dia tuh kadang mau mengalihkan pikiran dia supaya nggak mikirin kamu ya. Dia bisa kan ngelakuin apa aja, dia mungkin cari kebahagiaan di luar sana dengan siapa, atau dia fokus kerjain ini kerjain itu, tapi tetap aja dia ngerasa seperti dia tuh nggak fulfillment gitu loh. Jadi dia tuh semacam ngerasa kosong, dia ngerasa kayak semacam ada yang hilang, tapi tetap ya berusaha gitu ya. Mungkin dia harus memang perlu melanjutkan hidup, ngelakuin ini itu, atau ya banyak lah sebenarnya, tapi ya hatinya kosong sebenarnya gitu.
Jadi beberapa dari mereka ngerasa mungkin aku harus sabar ya, mungkin sabar dulu menjalani karmaku. Ada kok di sini yang nyadar ya, aku pernah bikin kamu kecewa, jadi ya sekarang hidup aku kejam, hidup aku tuh nggak enak. Apa-apa tuh kayak ya sedih banget lah. Ngerasa bahwasannya ya hidup aku sulit bahagia, sulit berkembang, sulit maju. Ada kok yang seperti itu, karena ngerasa kosong kan, ngerasa nggak semangat lah gitu. Tapi di sini aku ngerasa ada yang berpikir bahwasanya dia bisa melakukan sesuatu meskipun itu dengan cara yang sederhana. Beberapa dari mereka ini ada nanti yang mau benar-benar tanya kabar kamu gitu. Setidaknya ya bilang, ya halo apa kabar gitu. Ada yang seperti itu. Tapi sebelum orang ini basa-basi gitu ya, bilang apa kabar sama kamu, ya dia memantau kamu dulu, dia memperhatikan kamu di sini. Dia ikuti perkembangan hidupmu gitu. Terus dia ngerasa apa ya? Kalau misalnya udah pas waktunya dia akan menghampiri kamu, tuh ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sebelum menghampiri kamu atau saat menghampiri kamu juga dia masih pakai topeng. Contoh ya aku bisa kan pakai nomor lain, pakai akun lain untuk connect sama kamu di sosial media. Atau ya begitu, kamu bisa saja menerima nomor yang gak jelas atau akun-akun gak jelas di sosial media. Sebenarnya itu dia. Karena ini beberapa ada yang pakai topeng gitu. Jadi kamu harus sabar sih menghadapi orang seperti ini. Cuma aku ngelihat ada di sini yang pergerakannya signifikan banget memang. Yang tadinya tuh kan ada yang kayak merangkak pelan-pelan, ya pakai topeng dulu, habis itu topengnya dibuka, baru ya udah nih aku aku berhadapan nih sama kamu. Tapi ada juga yang kayak orangnya ya kamu sabar gitu. Mungkin aku kalau misalnya pelan-pelan gitu, ya itu karena aku masih malu, masih nggak percaya diri, atau aku takut karena aku salah gitu. Aku bikin salah, makanya aku takut. Ya beberapa dari mereka memang ngerasa bersalah, pengen minta maaf sih gitu. Terus aku ngerasa ini ada orang yang ya entah beberapa kalian kamu dealing sama orang yang keras banget ya, atau ya susah banget introspeksi diri. Jadi dia tuh kadang ngerasa kamu tuh cuma sebagian dari perjalanan hidup dia. Kayak ya udah, ya lu cuma bagian dari perjalanan hidup atau cuma ya pengalaman hidup. Tapi di sini tetap aja dia ujungnya selalu mencari kamu lagi, kepikiran kamu lagi. Kayak pengen tahu kabar kamu lagi. Nah seperti itu. Ada di sini orang yang udah berkali-kali denial, pura-pura bodoh gitu ya, nanti bodoh beneran. Atau ya pura-pura nggak tahu aja, atau pura-pura nggak mau ingat atau apa, pura-pura lupa. Tapi ya kalau kita denial terus, menolak perasaan terus, ya sedih sebenarnya ya gitu. Tapi ini ada beberapa dari mereka yang memang butuh ketenangan dulu. Jadi ya dia mungkin tenangkan dirinya dulu ya. Kalau dia udah tenang, dia bisa menghampiri kamu. Tapi ada juga di sini yang membatasi diri itu memang ada yang mengawasi atau mengendalikan dia ya. Atau memang dirinya sendiri yang insecure, yang rasa minder, yang rasa kayak gini nih, aku mau menghampiri kamu, tapi aku tuh masih gelap banget, masih toxic banget. Sedangkan kamu mungkin udah lebih baik, kamu udah lebih spiritual, kamu lebih bersinar, lebih bercahaya. Nah, orang kayak aku ini layak nggak ya hadir di hidup kamu lagi? Jadi begitu. Terkadang nih ada nih orang yang kayak bukannya aku nggak mau datengin kamu, cuma kalau hanya semakin menyakiti kamu buat apa? Atau ya kalau ada yang lain bagaimana? Kalau kamu misalnya nggak respon nanti gimana? Atau kalau nanti ada drama juga ya ribet gitu. Bisa juga di sini ada orang yang ngerasa dia perlu memantaskan diri ya. Jadi dia bisa nih ngelakuin hal-hal yang positif sih, kayak dia fokus kerja, fokus ngapain ya. Sampai dia ngerasa ya aku udah jadi versi yang baik sih, udah sepadan lah dengan kamu, baru ya aku muncul gitu. Ada yang malu sama kondisinya gitu, kayak gimana ya, ya mungkin dulu aku ngerasa apa ya, lebih jago gitu, lebih hebat
dari kamu. Tapi sekarang kan udah berbalik nih, atau suatu saat nih misalnya kamu lebih, atau ternyata memang aku udah jauh di bawah kamu, aku tuh ya gimana ya, namanya orang merasa bersalah, merasa dia bukan apa-apa sekarang, ya jadinya di situ kan kondisinya malu sebenarnya, merasa ya susah menunjukkan diriku sebenarnya. Tapi di sini aku ngelihat ada orang yang dia akan selalu menunggu kamu, ya dia menunggu kamu yang nyari dia, ya gitu. Ada yang apa ya, kekanak-kanakan gitu ya, dia masih belum bisa bersikap dewasa, atau dia ngerasa kamu kan lebih kuat daripada aku, kamu kan orangnya lebih sabar gitu, atau kamu lebih tangguh, lebih apa gitu ya, ya kamu aja lah yang nyariin aku. Jadi di sini beberapa ada yang misunderstanding ya, salah paham, kayak ternyata kita tuh tunggu-tungguan siapa duluan yang menghubungi tuh, atau ini dia nunggu momen yang pas, ketika dia sendiri, kamu sendiri, ya udah ayo. Atau ketika nggak ada intervensi yang lain, ya seperti itu. Terus aku ngeliat di sini ada lagi tentang seseorang yang dia tuh diam-diam dia merenungkan hal-hal positif yang dia terima dari kamu. Misal kamu pernah bilang apa, kamu pernah katakan apa, pernah lakukan apa. Aku rasa itu ada yang dia kenang, ada yang dia ingat, bahkan dia lakukan. Misal hidup dia sekarang tidak baik-baik saja, kadang dia tuh mau ngerasa ya udahlah aku ngelus dada aja, sabar aja. Kalau sekarang memang harus membayar karma, ya sudah gitu. Ya aku belajar kesabaran juga dari kamu, ya seperti itu. Dan di sini ada juga orang yang mau melakukan semacam apa ya, afirmasi lagi, atau ada yang mau mendoakan kamu. Mungkin ini situasinya udah sangat rumit ya, udah sangat sulit. Jadi dia merasa tidak berdaya, ya udah, yang aku bisa kan cuma doa. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau cintanya begitu kuat dan cintamu pun ternyata kuat sama dia, ya kalian kan bakalan ada di frekuensi yang sama. Dan ya kemungkinan terkoneksi, jadinya bisa bertemu di mimpi dalam waktu dekat ini, nanti atau kapan ya. Dan bisa juga memang semesta yang mendekatkan kalian, karena di sini aku ngerasa cinta yang tadinya tidak terbalaskan, atau kayak ya cinta ini seperti bertepuk sebelah tangan, cinta ini seperti tanpa tindakan, ya tapi ternyata di sini kalian ada yang dipersatukan. Beberapa kalian ya kamu dipersatukan nih sama si itu, entah yang fresh atau apa, tapi ada juga orang yang sudah berlalu, tapi ya dia akan menuju kamu, itu ada. Nih beberapa dari mereka memang ada yang dalam waktu dekat ini masih butuh healing ya. Ya dia ngerasa aja kan gak kamu doang yang butuh healing ya, maksudnya ya dia juga butuh ketenangan. Dia mungkin mau ngambil keputusan tentang ya apa yang dia lakukan buat kamu nantinya, tentang siapa yang akan dia pilih, siapa yang akan dia prioritaskan. Tapi ini beberapa, aku ngerasa dia akan milih kamu ya, dia akan memilih kamu sih pada akhirnya. Dan ini aku ngelihat ada orang yang sempat cuek ya, sempat gak peduli, atau dia rasa kamu bukan apa-apa. Jadi kan ada cinta yang tak terbalas saat itu. Cuma ya cintamu akan terbalaskan sih, karena ini ada yang mau membalas cinta buat kamu. Ya mungkin dimulai dari rasa-rasa ya aku merasa berutang budi, merasa pengen membalas kebaikan ke kamu, atau ya dimulai dari merasa bersalah sama kamu. Nah dari situ kan cinta itu makin tumbuh, akhirnya dia bisa membalas cintamu gitu. Dan di sini kalian ada beberapa yang koneksinya tuh sudah dari kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan sekarang. Entah ini koneksi diwariskan leluhur, jadi ya kalau kita terpisah dulu itu kayaknya bukan selamanya, karena bisa aja kita terkoneksi lagi, komunikasi lagi, bahkan ketemu lagi. Beberapa ini bisa bersatu ya. Jadi kalau kalian nih ada yang beneran ketemu, dia tuh gemes banget sama kamu, mungkin dia akan lakukan sesuatu sama kamu ya. Jadi kalau dia ketemu sama kamu, ya itu kan ada rasa
pengen melepas rindu, melepas rasa kangen gitu ya, mungkin dia nggak segan-segan menyentuh kamu nantinya ya. Gitu. Oke, and then kita lihat lagi ya. Nih, jadi beberapa kalian nih ada yang beneran bertemu dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bertemu secara nyata. Tapi kalau yang tidak nyata ini ya bisa bertemunya di dunia maya ya. Dalam bentuk chatting kah? Dalam bentuk telepon? Dalam bentuk ya kirim pesan doang? Atau ya bisa teleponan? Ada seperti itu ya. Jadi kamu kalau sama dia berkomunikasi dalam waktu dekat, ini bisa panjang yang kalian obrolin ya. Mungkin dia akan banyak ngomong sama kamu, banyak cerita sama kamu. Kayak ya bersyukur sih, kayak ngerasa luar biasa banget, ini keajaiban banget ya kita bisa komunikasi gitu. Dan dia akan jujur tentang semua yang dia rasakan. Beberapa di sini memendam perasaan sudah lama, jadi ya pengen ngasih tahu rasa cintanya, rasa rindunya. Beberapa di sini ya akan membuka topengnya atau apa gitu ya yang dibuka. Ini ada true love ya, cinta sejati. Kalau memang sudah cinta sejati ya cinta sejati. Cinta sejati kan akan bertemu di titik yang sama. Kalau memang nanti kalian akan bertemu lagi atau berkomunikasi lagi di titik frekuensi yang sama ya, memang kalian cinta sejati, sebenarnya seperti itu. Dan di sini dia apa ya? Dia pengen kamu mengenal lebih dalam atau vice versa. Dia pengen mengenal kamu lebih dalam. Beberapa kalian ini ada orang yang pengen kayak, ya kamu kan pernah baik, jadi ya aku pengen ngelakuin sesuatu sama kamu. Misalnya kamu pengennya aku kayak gimana, kamu ngomong aja. Atau ya kamu pengen aku memperlakukan kamu seperti apa, ya kamu bilang aja. Karena dia mau nih ngelakuin apa yang bikin kamu seneng ya. Mungkin secara perlahan ya akan seperti itu. Tapi ini beberapa kalian, entah dianya atau kamu bisa aja nanti ada di antara beberapa pilihan. Bisa ada orang lain atau fokus yang lain, atau ya kamu rasa ya pilihan kamu tuh apa, masih pengen ke dia atau kamu melangkah ke depan gitu ya. Dan ya di sini memang ada action yang nyata ya, ada tindakan yang nyata dari dia buat kamu gitu. Itu ada true love ya, cinta sejati. Oke. Nah aku kasih huruf, terus apa tadi, angka, ada zodiak yang strong ya. Mungkin ada tentang bulan juga ya, bulan dimana ya tindakan dia ini bisa terjadi. Bisa juga itu tadi ada tempat ya. Nah kita mulai dulu dari mana? Oke, aku kasih huruf dulu ya. Ada M, ada T, D, R, K, C, L, N, O, W, S, A, H, V, ada U, F, J, ada P ya. Terus ada zodiak ini sama angka, mana duluan? Angka dulu lah ya. Ada angka 3, ada 12, ada 11, ada angka 2, 16, 20, ada 9, 21, 10, 25, 19, 22, 22 ya. And then ada 17, 28, lalu ada 7,
27, 14, 24. Ada angka 5, lalu angka 26 ya. 26. Terus ini ada tadi zodiak ya. Yang dominan bisa terkait bulan juga ya. Ada Sagittarius ya. Sagittarius identik bulan Desember atau November ya. Mungkin itu ada yang terjadi tindakan dia ya. Ada Maret. Nah, jadi ini Maret sama April. Aries ya. Wah, maaf. Ini ada Aries ya. Aries itu Maret atau April. Ada Libra. Oke, Libra itu Oktober, September. Ada Pisces ya. Pisces itu bisa Maret, bisa Februari ya. Cancer ini bisa Juli, bisa Juni. Virgo ya, September, Agustus. Leo ini Juli, Agustus juga. Itu strong ya. Oke. Ada Gemini ya. Gemini bisa Mei ya, bulan Mei atau Juni. Nah, ini ada bulan Mei lagi ya. Bulan Mei kah ada tindakan dia? Ini antara Mei sama April. Zodiak Taurus ya. Taurus. Wah. Lalu tempat ya, bisa dekat daerahnya. Dari daerah sini. Pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini ya. Jepang, Pontianak, Cianjur, Sidoarjo, Bali, Malaysia, Gorontalo, Balikpapan, Arab Saudi, Tasikmalaya, Tapanuli, Batam, Timor Leste, Kediri, Padang, Kupang, Bandung, Malang, Eropa, Madiun, Banten, Palu, Klaten, Ternate, Amerika, Belanda, Pekalongan, Hong Kong, lalu Aceh ya, Situbondo dan Tegal, sama Indramayu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.